Salam Pak Wanggen. Salam, salam. Salam Ibu. Salam, salam, salam. Iya nih Pak Sudu sudah datang nih, siapa lagi ini? Kan bosnya lagi kencing. Tapi yang muncul ini bosnya ini. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan pada siang hari ini Tuhan, di mana kami boleh berkumpul satu dengan yang lainnya Bapa, dengan saudara-saudara seiman kami Bapa, untuk kami memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu pada siang hari ini Bapa. Kami percaya bila kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Bapa, sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan akan urapi para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam di hati kami Bapa dengan tanah yang subur. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau. Segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang ingin mengacaukan acara kami patahkan dalam nama Yesus. Pujilah nama Tuhan. Kami siap untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami diajak Philadelphia berakar, bertumbuh dan berbuah. Yes, yes, yes. Terima kasih. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Anda siap memberkati saya dan saudara. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya mengajak kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus. Dan syukur
Saat sebentar lagi Tuhan kami akan memuji nama-Mu. Engkau beracara atas pujian dan penyembahan. Kami buka Tuhan pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Katakan bergembira buat Tuhan. Haleluya. 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 Pujian ini saudaraku, kita akan mau memuji Dia. lagu syarat yang memenangkan di dalam kehidupan. Amin. 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 Tetap semangat. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau pulihkan hidupku.
Terpujilah Engkau Tuhan. Kebaikan, kasih, kemurahan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Selain datang memuji, mendengarkan firman-Mu Tuhan, terpujilah Engkau baik dan sangat baik di dalam kehidupan kami Yesus. Sebentar hamba-Mu akan menaburkan firman-Mu Tuhan. Kudus, kudus, kudus nama hamba-Mu Yesus. Layakkan hamba-Mu biar firman disampaikan semua daripada-Mu saja. Demikian juga kami yang mendengarkan firman pada sore hari ini. Buka telinga kami biar firman yang taburkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kemuliaan kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa, semua percaya katakan amin. Haleluya, shalom. Terima kasih pujian-pujian yang sungguh menguatkan. Kita diberikan kesempatan bersama-sama. Ambil raih kesempatan itu, datang memuji dan menyembah Tuhan. Kesempatan kita ini seringkali masih ada waktu. Masih besok dan minggu nantilah. Ya sekali seperti saya ajak teman-teman berapa orang di perjalanan, nanti belum siap ya. Kapan kita siapnya? Nggak tahu. Hidup ini tidak ada yang tahu kapan waktunya berakhir di dalam dunia ini. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Termasuk saya sendiri. Jadi bagaimana? Saya harus berjaga-jaga dan senantiasa berdoa. Kapan waktunya Tuhan datang, siap. Kita prajurit harus selalu siap dan waspada. Padahal orangnya sehat, ya. Orang sehat, Bapak Ibu yang dikasih, kita nggak tahu kenapa. Ada yang mengatakan enak dia mah, matinya cepat. Ada yang sakit-sakitan tahunan. Enak, daftar dulu, ya, gratis, ya, daftar surga gratis. Intinya mau bayar. Yang ini satu, taat setia kepada Tuhan. Itu gampang, nggak harus bayar. Kalau mau sakit, bisa jutaan, ya. Seringkali orang masuk rumah sakit, takut merusak mata apa tuh, ya. Jangan menyimpan akar kepahitan sehingga sukacita. Hidup ini ada yang mengatakan ini dan itu di dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai anak Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita anggap satu proses hidup. Ada yang kehidupan keluarga, ada yang di dalam pekerjaan. Selalu mengatakan melemahkan kita atau kita dibully, ya. Dan laporkan nanti kita evaluasi masalah. Tiap hari banyak masalah ya. Masuk handphone saya tiap hari. Waduh, saya agak botak sedikit karena masalah-masalah ini selalu numpuk di handphone. Tapi saya Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus, satu tema yaitu jangan menyimpan akar kepahitan. Ya, Efesus 4 ayat 31. Ya, di situ katakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah buanglah itu dari antara kamu. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu.
harus belajar dengan Tuhan Yesus penuh kasih di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih di sini katakan segala banyak kegeraman, geram tahu geram, gergetan. Kalau bisa putus lu geram ya. Kalau bisa lu, kalau aku tahu nakal begini, aku masukkan perut saya lagi lu, jangan keluar lu. Nyesal melahirkan anak tapi saking bandanya pergaulannya, narkoba segala macam membuat keluarga pusing, kesel, geram. Kalau bisa dulu kamu melahirkan gue deh, ya nggak bisa, sudah terjadi di dalam dunia. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa buat dia. Nggak ada lagi. Bapak Ibu yang minta pertolongan Tuhan, kasih belas kasihan Tuhan supaya keluarga kita dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Buang firman Tuhan, pertikaian, kemarahan dan fitnah hendaklah kita buang dari antara kita. Demikianlah pula segala kejahatan, fitnah, kita buang semua itu. Kenapa? Itu adalah dosa. Ubah dosa adalah maut. Ubah maut masuk mana? Ubah maut masuk surga. Masih fokus. Saya matanya udah lain lagi. Terus bagaimana dong? Selama kita masih hidup, lakukan yang terbaik. Firman Tuhan katakan, firman, kegeraman, kemarahan jauh, buang jauh di antara kita. Di antara kita berarti ada, kalau ada masalah kecil, jangan dibesar-besar selesai. Kita anak Tuhan, malu. Bagaimana kita menjadi berkat? Jangan jadi batu sanjungan. Orang mau datang kepada Tuhan, mukanya busuk kayak pepaya busuk, busuk-busuknya. Al-Quran 12 jangan sampai tumbuh akar yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Firman Tuhan kata jangan sampai kita tumbuh akar baik. Kalau kita berkepanjangan, artinya begini, kalau seseorang berbuat salah, secepat-cepatnya selesai, kan jangan sampai dia berlama-lama sehingga berakar, bertumbuh. Kalau sudah lama menahun, karena sudah ancam, susah kita cabut. Seperti pohon, benar, menanam pohon mangga. Kalau segini, ya kita masih cabut bisa. Segini agak susah. Kalau soal tinggi, susah mencabut akar kepahitan, ya, sehingga menimbulkan sakit penyakit, pikiran, sakit mah salah satunya adalah satu, sikap hati yang dipenuhi dengan kebencian atau kemarahan mendalam. Apa sih akar kepahitan itu? Sikap hati yang dipenuhi dengan kebencian, ya, atau kemarahan yang mendalam. Kemarahan yang mendalam apa sih? Gergetan tadi, geram, ya, sesuatu yang harus diselesaikan ditahan sehingga mendalam sampai istilahnya tuh ada kesel, dendam berkepanjangan, ya, kemarahan yang mendalam. Ada satu saya melayani di Pria Sejati di Solo waktu itu. Kemudian ada seorang dosen tanya kepada mahasiswanya, setelah kamu lulus dari apa? Kecewaan, pengkhianatan, penolakan atau luka emosional bisa terjadi, bisa kecewa terhadap seseorang, ya, dijanjikan sesuatu, kemudian tidak terlaksana. Janji tinggal janji, ya. Kemudian pengkhianatan. Ada nggak pengkhianatan terjadi juga? Kerjaan, pernah saya dengar koakyong kan? Kerjasama, akhirnya ada masalah kecil, totonya masalah tempat di kontrakan juga. Kita nggak tahu. Itu juga pengkhianatan, kerjasama, merusak hubungan baik, merusak kerjasama. Itu sekali terjadi,
Jangankan saudara, jangan orang lain. Saudara sama saudara berantem ribut. Ada? Ada. Di pasar pagi, toko kosmetik ribut. Pengkhianatan, penolakan, atau luka emosional, luka emosi, kesel yang mendalam sehingga yang saya katakan tadi menyimpan sesuatu ingin menghabisi bapaknya karena kesel, luka yang mendalam. Kelihat tiga, tidak selalu terlihat dari luar, tapi tumbuh dalam hati. Tidak selalu dilihat dari luar. Kelihatannya orang yang baik-baik saja, tapi ada nggak dengar? Tetangga bilang, ini orang anaknya baik loh. Pernah dengar dia membunuh papanya dan membunuh neneknya? Belum lama ini, ya, dia membunuh anaknya 14 tahun. Mungkin tidak cabut sampai tuntas, akan tumbuh kembali akar kepahitan harus dicabut tuntas. Kalau nggak dituntas, seperti pohon yang ditebang saja, daunnya habis, kemudian tumbuh tunas yang baru, dia akan besar lagi. Demikian akar kebatan, kemarahan, kegeraman. Jauhkan semua itu, saling memaafkan, selesai di dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Amin ya. Kemudian ciri-ciri orang yang menyimpan kepahitan, sulit mengampuni dan terus mengingat kesalahan orang lain. Sulit. Ciri-ciri orang yang menyimpan kepahitan, susah mengampuni dan terus mengingat kesalahan orang lain. Ya, masalah kecil, ya susah. Jadi begini, karena ada masalah berdua, merembet ke mudah tersurut emosi, marah-marah, kamu tersurut karena kesel. Ada kan mengatakan, masalah di rumah bawa ke kantor, ya seringkali kan masalah di rumah Anda suami, di kantor suka kesel, marah-marah, ya. Kemudian terutama terhadap orang tertentu. Bapak Ibu yang dikasih, saling membicarakan keburukan orang lain, gosip yang tidak jelas, menceritakan kejelekan, keburukan orang lain, ya. Tetapi seringkali faktanya nggak jelas, menebarkan fitnah, menebarkan satu kemarahan yang membuat orang lain itu susah. Artinya apa ya? Membuat kadang-kadang kesel hati orang itu susah dibicarakan. Dia mah OKB, orang kaya baru, ya. Padahal kadang-kadang kita ngiri, dia bisa beliin dan begitu, membicarakan uang dari mana, jangan-jangan korupsi lagi. Sesuatu asumsi orang lain belum tentu benar, tapi kita sudah menceritakan tentang kehidupan orang lain. Itu coba masuk dosa, ya. Seringkali merasa dingin secara rohani, ya, rohani merasa dingin, nggak ada sentuhan, ya, nggak ada komunitas. Kalau ada teman bermasalah, cepat-cepat laporkan kepada Pak orang Bangka, orang Kunci banyak aja, ya. Kalau di rumah panggil saya Asam, ya, Akyong, ya, Asep, ya. Asep orang Sunda biasanya, ya. Seringkali merasa dingin, saya rohani, doa dan ibadah menjadi hambar, malas gereja, masalah melulu, ya. Apalagi ketemu di atas ini, haleluya, haleluya. Haleluya, kemarin itu macam-macam buah kan di sini, puji Tuhan, di luar lagi musuhan lagi di gereja, sepertinya biasa di luar begitu lagi, nggak selesai ini dia merasa dingin secara rohani, doa dan ibadah merasa hambar, nggak ada berkat, nggak ada hadirat Tuhan, datang hanya formalitas. Lama orang itu menjadi malas ke gereja, ya. Makanya kami pengurus berusaha melayani dengan sebaik-baiknya. Tetapi kami juga manusia, punya rasa, punya hak, ya kan? Kadang-kadang kesalahan
kita sendiri, tetapi kita disuruh membantu memikirkan, bingung juga sesuatu yang bingung kita selesaikan itu. Tapi Tuhan tolong. Dapat mencemari kehidupan rohani orang lain, dapat mencemari kehidupan orang lain, sesama jemaat saling tidak ngomong satu gereja tetapi duduk sebelah sini, satu sebelah sana, mau salaman melengos aja. Itu bukan ciri-ciri anak Tuhan. Kain ini dia kemarahan, kegeraman ya, karena persembahan tidak diterima Tuhan, sedangkan Habel diterima Tuhan. Habel mempersiapkan sesuatu yang terbaik buat penyembahan. Demikian kita datang ke gereja, selayaknya kita mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Ya, jangan nggak belum mati asal-asalan. Mohon maaf, di sini kan nggak ada kan, kadang-kadang asal-asal jadi, ya nggak ada persiapkan. Waduh, minggu besok saya mau kerja. Kalau bisa, ayo persiapan. Kalau saya begitu, malamnya saya siapkan sepatu saya, ya kemudian apa baju yang saya pakai, saya akan taruh di meja sehingga besoknya nggak susah nyari. Bapak Ibu yang dikasih, mempersiapkan diri kita kepada Tuhan. Demikian Kain asal-asalan, Habel mempersiapkan yang terbaik kepada Tuhan, sehingga terjadi kesal hati, kemarahan, kegeraman, kebencian terjadi, yang berkepanjangan, terjadilah pembunuhan. Zaman dulu mana ya, susah kok bisa sampai terbunuh. Melawan tentara Filistin itu dikatakan perempuan wanita menyanyi. Dia menyanyi, dan Saul membunuh dengan beribu-ribu. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Panas hati si Daud ya, kesel. Saya sebagai raja dibilang Daud lebih hebat dari saya. Yang berlaku 23, janganlah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupanmu. Hati kita adalah pusat kehidupan rohani. Jika hati kita baik, maka seluruh hidup akan terkena dampaknya. Ya Bapak Ibu yang dikasih, Efesus 4 ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, saling mengampuni. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus, baiklah kita saling mengasihi satu dengan lainnya. Jauhkanlah akar kepahitan, geram, kemarahan yang berlebihan. Kalau ada masalah secepat mungkin kita selesaikan. Saling bentuk Bapak Ibu yang dikasih, demikian. Karena agak berat hari ini, matanya sudah di belakang Pak. Saya kalau lihat ini semua ya, padahal udah ngopi masih belum juga. Sama kami merusak hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan, tetapi kami boleh dikuatkan oleh Roh-Mu, yaitu Roh Kudus yang selalu menghibur, menguatkan kami, mengingatkan kami akan perbuatan kami. Bapa, terpujilah Engkau, haleluya, haleluya, amin. Baik, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Yang bertugas minta tolong Pak Apo dan Pak Agong. Kita mempersiapkan diri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan, kita siapkan hati kita. Kami berdoa pada siang hari ini, di mana kami akan sebentar lagi kami melakukan sakramen perjamuan kudus. Tuhan, kami serahkan perjamuan kudus ini ke dalam tangan Tuhan. Karena ini semua adalah perintah-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami, untuk mengingat pengorbanan Tuhan, mengingat penderitaan Tuhan, menyelamatkan kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Saat ini kami menyerahkan sakramen ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengambil alih semuanya. Lewat perjamuan kudus yang kami lakukan, kami semakin hari semakin dimantapkan, semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan.
Kami percaya lewat perjamuan kudus kami akan mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan. Bagi yang sakit akan mengalami mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Berkati hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Di dalam nama Yesus kami siap menerima perjamuan kudus pada siang hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, silakan Pak. Karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizatmu. Engkau yang berkuasa, Angkatlah roti ini tinggi sambil mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih pengorbananmu di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Engkau baik dan sungguh baik. Engkau mengasihi kami. Haleluya, 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 haleluya. Demikianlah firman Tuhan terdapat di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Demikian firman Tuhan katakan. Sebab apa yang telah kau teruskan kepadamu telah Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti perjamuan ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Katakan, Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. dan sesudah itu ia mengucap syukur atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan Akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari angkat cawan ini tinggi-tinggi. Kita minum bersama di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mengambil bagian perjamuan kudus Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang sakit Kau pulihkan, kesembuhan Tuhan Yesus. Yang kelemahan Tuhan Kau datang menghiburkan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih menggantikan kami. Sesungguhnya kami yang dihukum Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh dibebaskan dari dosa-dosa itu. Kami mau belajar hidup sungguh-sungguh di hadapan-Mu Yesus. Kami mau belajar hidup taat sungguh-sungguh di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa.
Amin. Silakan buku duduk. Kita bisa membagikan surat baptisan itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita harus benar-benar penuh sukacita. Kita saling mengampuni satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan juga perjamuan kudus pada siang hari ini. Sekarang kita akan memberikan perjamuan kudus yang sudah kami memperingati pada siang hari ini. Biarlah lewat sakramen perjamuan kudus kami terus diperbaharui menjadi manusia baru di dalam kehidupan kami, karena mengingat pengorbanan Tuhan begitu luar biasa. Saya percaya bahwa semua kita terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, jemaat yang terkasih yang setia berada di Tanjung Buru. Terima kasih. Jadi hari ini tadi Pak Alom sudah bicara nggak ada sembako. Tapi nanti saya serah terima ke Pak Kong nih, ini ada 100 Pak Kong untuk kuponnya ya. Jadi di sini nanti yang minyak sayur 1 liter, ada Indomie 5 sama gula. Oh, gula. Shalom. Ya, puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Bapak Gembala menunjuk saya sebagai koordinator untuk acara ini. Ini acaranya sudah kurang lebih persiapannya 1 bulan. Tadi saya sedikit koreksi, Pak Aron bilang semua cuma datang nanti sudah pas Bogor. Ada catatannya saudaraku, itu kupon sebenarnya kita beli. Ya, 1 kupon itu 20.000. Isi barangnya kurang lebih sekitar 75.000 ya. Jadi dengan 20.000 kita bisa dapatkan itu jalurnya. Jadi itu agak lama. Ya. Dukung terus acara ini dalam doa supaya Tuhan kasih cuaca yang baik juga ya. Nah, kita bersyukur gereja kita boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan juga bagi sekitar lingkungan sini. Itu saja kali Pak ya. Yang meneruskan. Kebaktian Komsel berjalan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau pada siang hari ini Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuliakan nama-Mu Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau pada siang hari ini kami boleh Tuhan menerima Tuhan roti dan anggur-Mu ya Bapa. Kami percaya keselamatan, kesembuhan terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Setiap perubahan kehidupan kami, Engkau yang mengambil alih seluruh hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada siang hari ini Tuhan, kami melakukan sesuatu yang terbaik bagi Engkau. Kami sungguh sangat-sangat bersyukur hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa yang dikabulkan oleh hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini Bapa dalam setiap pelayanannya Tuhan. Engkau urapi dia Tuhan dalam setiap keluarga dan pelayanannya Bapa. Kami percaya Engkau berkati dalam usahanya, keluarga anak-anaknya Engkau akan yang memberkatinya Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu melimpahi dengan kemenangan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Kau berikan dia kesehatan. Kau berikan dia kekuatan, hikmat, marifat-Mu dan damai sejahtera-Mu mengalir dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Sungguh kami bersyukur kalau pada siang ini pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil Tuhan pujian, musik, singer, juga Tuhan WL, kami percayakan semua ini Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Tanjung Buru.
Biarlah antusias lagi Bapa untuk menyembah Engkau, datang memuji Engkau Tuhan. Berikan berkati kami semua Tuhan, jemaat-jemaat Tanjung Burung Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dan mereka yang belum mendapat pekerjaan, Kau berikan mereka pekerjaan yang baik Bapa. Karena kami percaya pengharapan kami selalu tertuju kepada Engkau. Dan juga Tuhan, dalam keadaan sakit juga Kau sembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, kesembuhan terjadi, lawatan Tuhan terjadi di tempat ini Bapa, di gereja kami Tanjung Burung dan jemaat-jemaat Tuhan. Engkau juga yang akan melawat jemaat di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan untuk lingkungan gereja kami Tuhan, di mana Engkau yang memulainya Bapa, Engkau juga yang akan menyediakan segala sesuatu. Terima kuasa-Mu terlebih besar dari segala kuasa. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau pada siang hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa ini menjadi kemuliaan Bapa. Tuhan Kau berkati juga Bapa, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, Wali Kota, Gubernur hingga ke bawahan. Engkau lawat semuanya Bapa, untuk mereka dapat bekerja sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, dan takut dan gentar akan Engkau. Terima kasih Bapa yang sebentar kami akan menerima berkat dari Bapak Gembala kami. Kami persilakan untuk saudaraku untuk bangkit berdiri. Kita menerima berkat dari Bapak. Raga hati. Tuhan memberkati anak cucumu dimanapun mereka berada. Anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang selalu sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih.